Palestina gagal merdeka. Ternyata ada 10 negara yang menolak Palestina merdeka. Bahkan salah satu negara adalah tetangga dari Indonesia. Dan ada 12 negara yang ternyata abstain. Jadi kalau kita jumlah total sekitar 22 negara yang tidak setuju Palestina itu merdeka. Wah, gimana nih? Ya, padahal Hussein Gaza sudah mengatakan Palestina itu akan merdeka. Ya, bagaimana informasi lengkapnya akan kita bahas, dan kawan-kawan jangan lupa di-subscribe. Dan terima kasih untuk kawan-kawan juga yang sudah memberikan dukungan untuk pelayanan Pavel di pedesaan, dan berkat dukungan kalian semua kita bisa berbagi berkat kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di pedesaan. Anda bisa mensupport Pavel melalui nomor rekening yang ada di layar kaca. Tuhan Yesus memberkati. Oke Sobat Waras, jadi saya pagi ini pelayanan di gereja yang kita bantu untuk dibangun. Puji Tuhan, progresnya sudah cor bawah, sudah cor tiang. Puji Tuhan, dan akan dilanjutkan. Dan sekalian kita antar berkat seperti program kita untuk mendukung hamba Tuhan di pedesaan. Ini Pak Pendeta, terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, ini bukan uang saya. Ya. Ini uang dari teman-teman di Pavel. Terima kasih, Tuhan memberkati buat YouTuber-YouTuber yang memperhatikan hamba Tuhan. Tuhan memberkati. Maju terus. Salam. Salam. Thank you. Ya, dan ini dia informasi lengkapnya. 10 negara menolak Palestina merdeka. AS sampai Israel hingga tetangga Indonesia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB telah menggelar voting yang hasilnya menyepakati resolusi mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka. Sebanyak 142 negara mendukung resolusi itu, 10 negara menolak dan 12 negara abstain. Padahal sebenarnya mayoritas negara itu mendukung ya. Tapi kenapa Palestina nggak bisa merdeka ya? Dikutip dari situs resmi PBB, Minggu 14 bulan 9 2025, deklarasi New York merupakan hasil konversi internasional yang diselenggarakan pada Juli lalu di markas besar PBB. Konversi itu digagas Prancis dan Arab Saudi. Sebelum pemungutan suara, Duta Besar Prancis di PBB, Jerome Bonafont, yang mengingatkan deklarasi New York akan menyusun satu peta jalan untuk mewujudkan resolusi 2 negara. Ia mengatakan deklarasi itu melibatkan genjatan senjata segera di Gaza, lalu pembebasan semua sandera yang ditawan di Gaza, dan pembentukan negara Palestina yang layak dan berdaulat. Peta jalan tersebut selanjutnya menyerukan pelucutan senjata Hamas dan pengucilannya dari pemerintahan di Gaza. Wah ya, jadi rupanya ada juga rencana untuk mengucilkan Gaza ya, mengucilkan Hamas. Lalu deklarasi itu juga berisi poin normalisasi hubungan antara Israel dengan negara-negara Arab serta jaminan keamanan kolektif. Menjelang pemungutan suara, Duta Besar Israel Dani Danon mengatakan deklarasi sepihak itu tidak akan dikenang sebagai langkah menuju perdamaian. Dia menganggapnya sebagai isyarat kosong yang melemahkan kredibilitas Majelis PBB. Hamas adalah pemenang terbesar dari setiap dukungan yang diberikan hari ini, ujar Danon. Berikut daftar 10 negara menolak resolusi yang diberi nama resmi Deklarasi New York tentang penyelesaian damai masalah Palestina dan implementasi solusi 2 negara tersebut. Yang pertama, negara yang menolak adalah Argentina, Hungaria, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Paraguay, Tonga, Amerika Serikat, Israel. Lalu negara yang abstain ada Albania, Ceko, Kamerun, Ekuador, Ethiopia, Fiji, Samoa, Guatemala, Makedonia Utara, Moldova, Sudan Selatan, Kongo. Oh, ternyata Sudan juga ya, Sudan Selatan. Namun di tengah usaha dunia untuk
mengakhiri krisis dan perang yang berada di Palestina, pasukan Zionis ini Israel terus meningkatkan serangan di kota Gaza. Serangan besar-besaran Israel itu meratakan bangunan, termasuk sekolah-sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan yang dikelola oleh PBB, serta menewaskan sedikitnya 49 orang. Dilansir Al Jazeera pada Minggu 14 bulan 9 bulan 2025, serangan di kota Gaza itu menyebabkan jumlah warga Palestina yang tewas dalam serangan Israel di Gaza, jalur Gaza selama Sabtu 13 bulan 9 menjadi 62 orang. Selain itu, lebih dari 6.000 warga Palestina harus mengungsi dari kota Gaza akibat pemboman yang tak henti-hentinya. Pasukan Israel telah melancarkan serangan beruntun di kota Gaza dan menyebarkan selebaran yang memperingatkan warga Palestina yang telah kelaparan dan ketakutan untuk melarikan diri. Warga kota Gaza kini hidup dalam kondisi yang sangat sulit di bawah pengepungan dan pemboman yang terus-menerus, kata jubir pertahanan sipil Palestina Mahmoud Basal. Jet tempur Israel telah menjatuhkan bom setiap 10 hingga 15 menit di bangunan tempat tinggal dan fasilitas umum. Israel tak memberi manusia cukup waktu untuk mengungsi ke tempat aman. Meskipun militer menggempur kota, banyak penduduk tetap tinggal atau bahkan kembali setelah mencoba melakukan perjalanan ke selatan menuju Kem Al-Mawasi yang padat dan kekurangan sumber daya. Selain serangan Israel, warga di Gaza juga harus bertahan di tengah kelaparan. Lalu serangan Israel ke Gaza ini diklaim untuk membalas Hamas yang melakukan serangan menewaskan 1.200 orang pada 7 Oktober 2003 setelah menyebut Hamas masih menahan sejumlah sandera di Gaza usai serangan Oktober 2023 itu terjadi. Pengeboman dan serangan militer besar-besaran oleh Israel telah menghancurkan Gaza. Korban tewas akibat serangan Israel di Gaza telah melampaui 64.000 orang, melukai ratusan ribu orang serta menyebabkan lebih dari 1 juta warga harus mengungsi. Itulah konsekuensi ketika Hamas coba-coba untuk melawan Gaza. Akhirnya mereka harus menanggung akibat, dan mereka berpikir dengan kekacauan yang ada maka Palestina akan dengan mudah bisa merdeka. Tetapi rupanya Palestina gagal atau ditolak untuk menjadi negara yang merdeka, karena walaupun Palestina merdeka tidak ada jaminan bahwa Israel akan aman. Justru kalau Palestina merdeka maka teroris Hamas akan semakin berkembang biak dan akan menyerang Israel seperti yang sudah terjadi. Bagaimana menurut kawan-kawan? Berikan opini Anda di kolom komentar. Salam waras dan bye-bye. Shalom.